perbaiki sholat saya perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya. Dengan izin Allah, alhamdulillah, itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar, sudah 8 tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat. Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh, sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri, saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah, sekarang saya punya kereta mobil beberapa unit yang saya pakai sekarang di Makassar. Operasional saya belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar, dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak, kan tidak masuk akal itu, bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya, S3 bersamaan waktunya, satu luar negeri, satu dalam negeri, dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat, tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat ini, anak muda ini, masih muda kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas, kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota, yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur, bicara soal politik, saya pernah tercatat dalam lembaga negara calon wali kota Makassar 2013, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. 2002 saya Pak, 10 pasang calon, 2 bulan 19 hari sosialisasi. Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu, capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi, ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10 disuruh kerja, 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa tidak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah, ibu rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku, engkau yang mengawasi suami saya, engkau yang membolak-balikkan hati suami saya, pelihara suamiku, lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu, sedikit-dikit update status, ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah, di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang ada masalahnya. Nah itu bapak, apa masalahnya Pak di belakang? Nah mau kawin lagi? Nah, ini masalahnya laki-laki di umumnya, mau kawin lagi takut sama istri. Semua kita punya masalah Pak. Berarti bukan masalah itu. Bapak kira Ustadz tidak ada masalahnya? Dalam dakwah saja kita kadang-kala dihina, capek, belum apa-apa, disuruh lagi lambut ceramah, tidak dihargai perasaannya kita. Kadang-kala kita seolah-olah dikasih seperti gembel pengamen, nanya bagaimana kalau begini, berapa honornya Pak? Bolehkah datang Bapak sehari 5 kali ceramah dengan honor yang sama? Kok kira itu enak perasaan kita? Kok kasih tahu begitu? Semua orang punya masalah, tapi ketika kita lagi gundah ada masalah itu, lebih kembalikan kepada Allah. Siapa Dasat? Siapa saya ini? Nabi saja punya masalah, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, doanya pasti dikabulkan Allah. Apa tidak punya masalah? Beliau masih dalam perut, sudah yatim, lah wafat bapaknya. Baru 2 hari 3 hari setelah dilahirkan sudah diambil ibu susunya, 4 tahun bersama ibu susunya. Usia 4 tahun diambil sama ibunya, usia 6 tahun sudah wafat ibunya di desa Afwa ketika pulang ziarah kubur. 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu, diambil oleh kakeknya. 2 tahun dalam pemeliharaan kakeknya, wafat lagi Abdul Muttalib, diambil oleh pamannya. Masya Allah, masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi, kekasih Allah pun ada masalahnya, apalagi kita yang tukang bohong. Sama istri aja kita tipu,
cari duit tidak ada. Benar Bu, tidak ada. Padahal di bawah kos kakinya disimpan. Pastilah punya masalah. Nah, begitu ada masalah tidak ada pilihan lain. Takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Saya kalau ceramah itu Pak, ini aja saya bahas. Sholat, baiki rumah tanggamu. Ya, sholat Pak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Perbaiki aja sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Banyak kan kita sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000 uang. Beli bensin 100.000. Pulsa 50.000. Mana yang 50 ya? Allahu Akbar. Sambil diperiksa itu kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum dia dapat. Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salam, assalamualaikum. Di bawah sadel. Wah. Dari takbir sampai salam duit dia cari. Allahu Akbar. Rakaat kedua tiba-tiba dia ingat. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau tidak husuk lagi bos. Hilang sudah mobil motor. Allah. Bagaimana sholatmu bisa memperbaiki diri? Ayo, kalau Bapak punya masalah dan sudah sholat, bukan masalahmu, tapi masalahmu sholatmu belum bagus. Ayo, perbaiki sholat Pak. Kata Nabi kan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dia selesaikan masalahnya, hendaklah dia menyambungkan persaudaraan. Dan saya rasakan Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya tidak banyak uang tapi banyak teman saya yang banyak uangnya. Aman Pak. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil, kalau ke pasar ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi telur, begitu saya mau bayar, "Ndak usah Ustaz." Ndak enak Pak. Berapa? Ndak enak. Berapa? Ndak enak Ustaz. Ndak usah Ustaz. Ndak enak Pak. Padahal itu memang yang kutunggu. Itu istri saya senang betul itu kalau saya ke pasar. Dia suruh ke pasar, ndak laku duit saya. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, mau perpanjang SIM. Tiba-tiba dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Ada apa Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Komandan, panggil Kasat Lantas. Tolong bantu selesaikan SIM-nya Ustaz. Yang ku minta uang dosa uang Ustaz kau makan." Selesai masalah. Ayo. Maka goblok orang yang tidak mau menyambungkan persaudaraan. Ini yang kadang-kala memutuskan persaudaraan kita di masjid ini apa? Perbedaan mazhab. Sama nabinya, sama sahadatnya, sama rakaatnya, sholat duhurnya, sama puasanya, sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Hanya karena berbeda mazhab dalam soal fikih, mereka saling mengkafirkan. Ini banyak nih anak-anak muda sekarang. Baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Apa yang kau tahu dengan 1 menit? Ya, coba lihat itu. Saya kadang-kala melihat picture, gambar-gambar. Yang paling saya ingat itu kaki orang ruku, sujud. Kan ada 3 saya lihat itu gambarnya. Gambar pertama kakinya lurus begini. Gambar kedua yang di tengah kakinya menghadap jari-jarinya ke depan ke kiblat. Gambar ketiga membelakang begini kakinya. Lalu yang kiri kanan dia coret silang, tulis salah, baru yang di depan betul. Itu bukan begitu kalimatnya mestinya. Bukan salah ini kiri kanan. Salah itu kan batal. Tapi apa yang tertulis mestinya tidak sunnah. Tengah sunnah. Artinya apa? Kau laksanakan tinggi pahalanya, kau tidak laksanakan tetap sah pahala salatmu. Kan banyaknya begini Pak. Berbeda pendapat tidak mau datang ke masjid. Yang anehnya lagi bikin-bikin keluh pengajian, sahabat ini. Berarti ada yang bukan sahabatmu. Bikin kelompok pengajian tidak mau ikuti kalau bukan ustadznya. Saya ditanya, "Ustadz apa?" "Saya Islam, Nabiku Muhammad SAW, syahadatku 2 kalimat syahadat." Kalau berbeda pendapat silakan, tapi jangan kau kafirkan orang. Hanya karena berbeda kita takbir. Ada yang begini, ada yang begini, silakan. Ada juga yang saya lihat dipegang kepalanya. Terserah, yang penting jangan kau salahkan orang. Ada juga takbir kayak kacamata. Allah. Silakan, yang penting ada dalilmu. Iya. Kita berbeda pendapat boleh dalam Islam.
Yang salah ketika Anda mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sampai saya dimaki-maki Pak di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat bicara sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya di rumah. Katanya kasih kotor-kotor bantal. Sudahlah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan memecahkan persaudaraan. Coba kita lihat Pak, kadangkala mazhab NU tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mau datang ke masjid NU. Wah sudah, ini kalau kita begini terus maka kita akan terbelakang. Hikmah dari kisah ini, dengan persaudaraan kita bisa menyelesaikan masalah.